ingin ikut serta dalam rangka menjaga ketertiban dunia, sudah saatnya Nahdlatul Ulama membawa konsep Islam Nusantara ini bukan hanya ke level nasional, tapi juga go internasional. Sudah saatnya Nahdlatul Ulama tablighu mafahimi Islam Nusantara ila jami'i anha'il alam. Wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan Ya Dayyanu ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du faya ashabal fadail, jamaah tarawih Masjid An-Nahdah, gedung PBNU Jakarta Pusat. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang ke-16 kita sholat tarawih. Tradisi masyarakat di kampung saya di Banten tuh kalau sudah malam ke-16 ini ibu-ibu sibuk bikin ketupat. Kenapa? Untuk menyambut imam baca doa kunut. Ada yang bikin ketupat, ada yang bikin lemper, ada yang bikin selimpo. Saya tidak tahu apakah di daerah lain ada di Indonesia yang dalam menyambut malam 16 Ramadan ada tradisi bikin ketupat atau tradisi kunutan. Ini tugasnya Les Bumi, bukan tugasnya LBM. Ini mesti dimitigasi di Indonesia ini, daerah-daerah mana saja yang ada tradisi kunutan dalam menyambut kunutnya imam, karena ini adalah tradisi Islam Nusantara. Ini penting karena Islam Nusantara adalah tipologi Islam yang sudah terbukti memiliki kesaktian, tipologi Islam yang telah terbukti memiliki imunitas komunal di dalam menjaga dirinya dari serangan budaya-budaya asing. Kenapa saya katakan bahwa Islam Nusantara ini memiliki kesaktian? Karena Islam Nusantara ini dibangun oleh para wali songo, ditopang oleh kerajaan Majapahit Islam atau Kesultanan Demak. Tapi ketika Kesultanan Demak itu hancur, tradisi-tradisi Islam Nusantara tidak ikut hancur. Kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Tapi ketika Belanda pergi, tidak ada budaya-budaya Belanda diasimilasi dalam tradisi-tradisi keagamaan Islam Nusantara. Bahkan posisi ulama-ulama Nusantara hubungannya dengan Belanda adalah posisi oposisi diametral. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang mau bekerja sama dengan Belanda. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang muktabar yang mau jadi mufti Belanda. Makanya pangkat mufti Belanda diberikan pada imigran muslim lainnya. Tidak ada budaya-budaya
di dalam tradisi keagamaan Islam Nusantara yang ada kaitan dengan tradisi Belanda. Ulang tahun Ratu Wilhelmina, pesantren-pesantren, para kiai-kiai zaman itu tidak ada yang mau ikut instruksi Belanda untuk mengadakan ulang tahun Ratu Belanda. Tidak ada destinasi-destinasi ulama-ulama Nusantara, basic pesantren yang mengadakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Inilah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya katakan bahwa Islam Nusantara sebagai sebuah konsep yang dimunculkan Nahdlatul Ulama 2015 memang telah terbukti memiliki kesaktian-kesaktian dan imunitas komunal. Bahkan tahun 1927 Muktamar NU itu masih mengambil sebuah keputusan muktamar bahwa menggunakan dasi, celana panjang, jas itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini tasyabuh dengan Belanda. Ini adalah upaya perlawanan dari kalangan Nahdliyin ketika itu kepada hegemoni penjajahan Belanda. Tahun 40-an Kiai Wahid Hasyim mendobrak keputusan itu. Beliau menggunakan jas, menggunakan dasi, menggunakan celana panjang. Ansor-ansor kita pada ikut Kiai Wahid Hasyim. Akhirnya pada Kombes di Kudus Ansor itu Kiai Asnawi Kudus marah-marah di arena Kombes karena anak-anak NU yang dari Ansor pakai celana panjang. Setelah merdeka tahun 50-an, Kiai Saifuddin Juhri bertemu dengan Yai Asnawi Kudus. Dalam keadaan Yai Saifuddin Juhri menggunakan jas yang rapi, dasi dan celana panjang. Ketakutan Yai Saifuddin Juhri, jangan-jangan nanti saya dimarahin lagi, kayak seperti Kombes Ansor tahun 38 itu. Ternyata kata Kiai Asnawi Kudus, dulu saya haramkan menggunakan dasi, jas dan celana panjang karena tasabuh bil kufar, tasabuh dengan Belanda. Kalau sekarang menggunakan celana panjang itu bukan tasabuh dengan Belanda, tapi tasabuh dengan Kiai Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno. Akhirnya dihalalkan itu, au kama qala Syekh Asnawi Kudus. Setelah merdeka pula, ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama yang merupakan kristalisasi pelembagaan dari ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian di 2015 kita kenal juga dengan istilah Islam Nusantara, telah mampu beriringan dengan Pancasila dalam menciptakan bangsa dan negara Indonesia dalam ketentraman yang tiada tara. Memang ada beberapa masalah di sana, tetapi relatif semua itu bisa untuk ditangani oleh kebangsaan kita yang mayoritas muslimnya adalah Muslim Nahdlatul Ulama, Muslim Islam Nusantara, Muslim daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Maka ingin ikut serta dalam rangka menjaga ketertiban dunia, sudah saatnya Nahdlatul Ulama membawa konsep Islam Nusantara ini bukan hanya ke level nasional, tapi juga go internasional. Sudah saatnya Nahdlatul Ulama tablighu mafahimi Islam Nusantara ila jami'i anha'il alam, untuk menyebarkan konsep Islam Nusantara ini ke seluruh semesta raya. Kita ajak seluruh agama-agama di dunia agar mempunyai konsep yang sama dengan Nahdlatul Ulama, yaitu dasar tawassut, tawazzun dan i'tidal. Dan kita ajak seluruh konsep-konsep dasar negara di dunia ini untuk mengikuti konsep dasar Pancasila
di mana seluruh agama, seluruh etnis dan suku di dalamnya dilindungi oleh bangsa negara itu sendiri. Banyak orang atau kelompok komunitas yang ingin menyebarkan, membangun peradaban di dunia ini. Yahudi mempunyai konsep protokol Zionis. Dia ingin mengembangkan peradaban dunia menurut konsep Yahudi. Saudi, dia memiliki mafahim al-Wahhabiyah, bagaimana peradaban dunia Islam dibentuk di dalam tradisi-tradisi Wahabi. Lalu Nahdlatul Ulama, ketika kita ingin berperan di dalam membangun peradaban dunia ini, konsep apa yang kita miliki? Konsep yang kita miliki adalah konsep Islam Nusantara. Maka sudah saatnya kita kristalkan ini konsep Islam Nusantara untuk merawat jagad dan membangun peradaban al-muhafadhah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu dengan membakukan konsep Islam Nusantara baik di dalam definisi, filosofi maupun teori. Kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin memberikan manfaat di dalam peradaban dunia ini dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.